Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya memerlukan live karena ini ada peristiwa yang menarik, yaitu mengenai pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dan tentu pemberian amnesti juga kepada lebih dari 1.000 orang, dan diantaranya adalah kepada Hasto Kristianto, tepatnya kepada 1.116 orang, salah satunya Hasto Kristianto. Saya terus terang untuk Tom Lembong dulu ya, memuji langkah yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mendengarkan suara protes dari masyarakat terhadap pengadilan sesat terhadap Tom Lembong. Jelas di dalam pengadilan, di dalam proses peradilan, dalam proses pengadilan, Tom Lembong tidak bersalah, tidak terbukti menerima aliran dananya, baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi, misalnya tidak jelas kerugian negaranya, perhitungannya dari BPKP, kemudian yang paling penting tidak terlihat mens rea-nya. Tapi tetap saja sebagaimana seperti pesanan, Tom Lembong dihukum 4,5 tahun penjara setelah terlebih dahulu bahwa pasal yang dibidik atau dikenakan kepadanya adalah pasal 2 yang hukuman minimumnya adalah 4 tahun penjara. Jadi ini adalah sebuah kabar gembira, dan saya berharap bahwa ini adalah titik poin kita untuk menegakkan hukum dengan lebih baik, ya, lebih bermartabat. Maka adagium atau istilah hukum yang sering muncul, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, itu betul-betul berlaku untuk Tom Lembong. Jadi kan tadi 1.116 dibebaskan 1.116, dan padahal mereka adalah orang-orang yang bersalah. Tetapi untuk Tom Lembong orang yang tidak bersalah, tetapi kemudian sengaja tidak tahu kenapa diincar dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, orang menduga bahwa baik kasus Tom Lembong maupun kasus Hasto Kristianto adalah pesanan dari geng Solo. Dan orang mulai percaya bahwa Presiden Prabowo tidak dapat berbuat apa-apa untuk bagaimana menegakkan hukum sesuai dengan power atau mandat konstitusi yang dia punya. Baik itu hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti maupun abolisi. Padahal kalau dia mau menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya, 4 instrumen kewenangan atau hak konstitusional presiden tersebut itu bisa digunakan whenever it is needed, ya, kapanpun itu dibutuhkan. Dan ini adalah saat dimana itu dibutuhkan, karena jelas-jelas sekali pengadilan Tom Lembong adalah pengadilan yang sesat sesat-sesatnya. Kalau orang memperhatikan kasus Tom Lembong dari awal, terlihat betul ini kasus pesanan. Pertama, Tom Lembong dikenakan kasus tindak pidana korupsi, tapi tidak jelas korupsinya itu di mana. Pada bagian mana kemudian pantas dia dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Awalnya yang dibidik sepanjang atau sependek yang saya tahu adalah soal impor gula kristal mentah, yang seharusnya katanya harusnya gula kristal putih, di mana BUMN lah satu-satunya pihak yang boleh mengimpor, dan kalau yang diimpor adalah gula kristal putih, maka keuntungan BUMN lebih besar, ya, dibandingkan kalau yang diimpor gula kristal mentah, dan itu pun dilakukan oleh pihak swasta. Jadi hitung-hitungannya begitu. Jadi potensial loss bukan actual loss, dan tidak sesuai dengan putusan MK, karena MK menganut actual loss bukan potensial loss. Itu yang pertama. Tetapi tiba-tiba bergeser kan kasusnya,
bukan soal kurang untung, tetapi pajak atau biaya impor yang dimana harusnya selisihnya itu yang dibayarkan tuh jauh lebih kecil dibandingkan yang seharusnya dibayarkan. Dan kemudian tiba-tiba pakai istilah atau pakai sebuah kalimat, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih. Kalau gula kristal putih yang diimpor, maka biaya dan pajak impornya lebih besar. Dan ini Sontoloyo dan mulai. Dan rupanya klaim kerugian negara di pajak impor dan biaya impor itu tidak berlaku, dan dipakailah kelebihan bayar dari pihak swasta kepada PPI, ya, perusahaan perdagangan Indonesia yang merupakan BUMN yang membeli gula olahan kristal mentah itu menjadi gula kristal putih seharga 9.000 per kilogram atau 100 per kilogram di atas harga HPP, harga patokan petani, yang dianggap sebagai harga maksimum, padahal itu adalah harga minimum atau sekurang-kurangnya. Dan banyak harga lainnya. Tapi yang lucunya adalah pembayaran PPN pun, ya, itu diklaim juga sebagai kerugian negara. Padahal sudah dibayarkan pihak swasta, sehingga itu dipotong oleh PPN yang sudah dibayarkan tersebut. Padahal PPN itu kembalinya kepada negara. Jadi alhasil sebenarnya kerugian negara yang tadinya betul-betul dianggap besar sampai 500 miliar, terakhir cuma 194 miliar, dan aktualnya sebenarnya kalau dipotong PPN 10%, ya cuma kira-kira 19,4 miliar saja. Itu keterangan Ari Yusuf Amir yang disampaikan ke saya segera setelah sidang, ya, malam kita bikin podcast. Nah, tetapi bukan itu saja, yang paling penting adalah ada orang yang tidak bersalah yang dihukum, itu soalnya. Ada orang yang bersalah yang dihukum. Nah, menarik ya, karena Tom Lembong ini orang yang dekat dengan Anies Baswedan. Dan banyak pendukung Anies yang hadir dalam sidang selama Tom Lembong diadili, terutama pada saat pembacaan pledoi dan kemudian pembacaan putusan yang menghukum Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Termasuk saya pun hadir sebagai katakanlah orang yang pernah menjadi tim kampanye Anies Baswedan, dan Anies meminta saya untuk hadir mensupport Tom Lembong. Alhamdulillah, secara tidak langsung atas support tersebut, kemudian Tom Lembong dibebaskan. Itu hal yang patut disyukuri, ya, dan patut diapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dalam kasus Hasto Kristianto, terus terang saya tidak banyak komentar, karena tindak pidana yang dilakukan Hasto saya tidak tahu apakah memang real atau tidak, tetapi tentu pada waktu itu, at the time, di awal-awal 2020, dia penguasa. Barangkali menganggap bisa melakukan apa saja, walaupun barangkali kesalahannya tidak terlalu signifikan kalau kita kaitkan dengan kerugian negara yang nggak jelas, karena ini kasusnya menjadi kasus suap, ya. Kemudian dikaitkan juga dengan mandat KPK untuk apa istilahnya, untuk membidik big case, kasus-kasus besar. Ini kasus-kasus kecil aja dibidik oleh KPK, justru sebaliknya kejaksaan yang kemudian membidik kasus-kasus besar. Nah, saya melihat memang pembebasan Hasto ini penuh dengan aroma politiknya, walaupun dipaketkan dengan 1116 secara keseluruhan, mereka-mereka yang menerima amnesti alias pengampunan. Kok beda? Ya beda. Kalau abolisi itu dilepaskan dari tuntutan, jadi kasusnya dianggap tidak pernah ada. Tapi kalau amnesti, kasusnya tetap ada, dianggap ada, tetapi akibat pidananya yang kemudian dihapuskan. Jadi kalau tadinya dia sudah dihukum, ya kan, bebaskan. Kalau dia tadi mau diadili atau ditangkap, dibebaskan. Jadi dia dibebaskan dari segala konsekuensi perbuatan pidananya. Kan konsekuensi dari tindak pidana itu Anda dihukum, di penjara, tapi ini dilepaskan semua. Tapi kalau abolisi dianggap tidak ada, pernah ada yang namanya pelanggaran atau kejahatan atau tindak pidananya. Sehingga Tom Lembong bukan diampuni presiden, tapi presiden menghapuskan tuntutan karena dianggap ini tentu peradilan sesat. Kira-kira begitu, sobat era sekalian, ya. Terima kasih atas atensinya yang masih bergabung di sini, dan memang
kasus ini luar biasa bagi saya, ini bahkan ya, dan saya terus terang memuji Prabowo yang sudah mau mengeluarkan abolisi ini. Tom Lembong memang masih di penjara atau di lapas Cipinang, ya, lembaga pemasyarakatan Cipinang, tapi mudah-mudahan Kepres segera terbit sehingga Tom Lembong bisa segera menghirup udara bebas, ya. Saya tidak tahu apa mimpi Tom Lembong malam ini atau dini hari ini, ya mudah-mudahan mimpi yang baik karena sudah akan mendapatkan keputusan mengenai abolisi terhadap kasusnya. Dan Tom Lembong memang dari awal mengatakan dirinya tidak merasa bersalah, karena itu walaupun dihukum sehari pun dia akan tetap melakukan upaya banding atau kasasi. Dan abolisi ini adalah langkah yang terbaik karena Tom Lembong dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana apapun karena dihapuskan atau dihilangkan tuntutannya. Kalau Hasto dianggap sudah melakukan tindak pidana tetapi diampuni. Jadi beda ya konteksnya, satu diampuni, yang satunya dihapuskan penuntutannya, ya. Boro-boro dihukum bahwa kasusnya dianggap tidak pernah ada. Jadi saudara sekalian, selamat ya kepada Tom Lembong, bisa berkumpul kembali dengan keluarga segera, dan mudah-mudahan apa yang dialami tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap mencintai Indonesia dan mendharma baktikan ilmu yang dia punya untuk kemajuan Indonesia ke depan wherever the positions. Karena orang selalu menganggap kan, wah saya harus berkuasa untuk bisa memberikan kontribusi. No way. Ya, kontribusi itu bisa dalam posisi apapun. Sebagai seorang YouTuber pun Anda bisa memberikan kontribusi. Karena dari sinilah percakapan-percakapan waras itu akan muncul. Jadi sekali lagi, saya puji Prabowo untuk kasus Tom Lembong ini, dan mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan lainnya. Ya, salah satu di depan mata itu soal ijazah palsu. Perintahkan kepolisian untuk memproses kasus ini sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya. Berikan jaminan bahwa mereka tidak perlu takut dengan intervensi geng Solo misalnya, karena geng istana sudah siuman, kira-kira begitu ya saudara sekalian. Karena banyak orang mengira bahwa kasus Tom Lembong dan kasus Hasto ini dengan tuntutan ikonik angka 7 itu merefer pada presiden ke-7. We don't know exactly, tetapi orang menganggap ini bukan pesanan istana, tapi ini pesanan geng Solo, baik Hasto maupun Tom Lembong. Dan Prabowo membuat langkah yang baik. Oke, karena itu kita akan bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Dari Joni Budiono, Alhamdulillah ya hayu ya qayyum, Allah maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya tanpa lalai sedikit pun. Skenario Jokowi mulai berantakan. Bukan Prabowo yang hebat beri abolisi, tapi rakyat yang menonton hukum sesat di negara. Peradilan ditelanjangi di depan publik oleh rakyat. Daripada negara malu, maka Prabowo beri abolisi. Ya, saya kira top down dan bottom up. Ya, ada aspirasi masyarakat, ada juga top down-nya. Karena kalau Presiden Prabowo bergeming, pengertian bergeming itu tidak bergerak apa-apa, ya nggak jadi juga barang itu kan. Tapi karena Presiden menerima masukan dan dia menganggap masukan itu benar, dia kerjakan, dan saya kira kita harus mengapresiasinya. Karena Tom tidak bersalah, banyak orang yang juga berkeyakinan sama, dan tidak boleh orang yang tidak bersalah dihukum walau cuma satu hari pun ya. Kemudian wah kabar gembira, alhamdulillah. Pak Refli, tolong dipertegas tentang abolisi ini, artinya kasus Pak Tom dianggap tak pernah ada kan? Iya. Dan nama baiknya kembali? Iya, benar. Soalnya ada awam yang dianggap statusnya masih sebagai koruptor. No. Jadi dia dianggap tidak pernah ada kasusnya, ya, dilepaskan dari segala tuntutan. Tuntutannya saja dilepaskan, apalagi nggak nyampe vonis, ya, dianggap tidak pernah ada. Mana bacotnya termul-termul junjunganmu mulai dikempesin, apa maksudnya ini? Kuku cengkeraman oligarki mulai lepas satu persatu. Setiap tindakan ada konsekuensi, ya ini maka semua pejabat hukum yang terlibat menzolimi Tom Lembong mereka harus dipecat. Kemudian pada akhirnya kebenaran menjadi jati dirinya. Tapi Prabowo dan pejabat lainnya bungkam dengan ijazah palsu. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat ya.
Apakah kemudian nanti jalannya, apakah ada amnesti, ada abolisi, dan lain sebagainya, kita akan lihat ke depannya. Tetapi intinya adalah Tom Lembong dulu lah. Kemudian Pak mau tanya apakah 7 terpidana kasus Vina Cirebon termasuk dalam 1000 orang dapat amnesti? I don't know exactly siapa saja yang akan dapat amnesti ya. Saya tidak dapat kabarnya. Ini hanya isu ya guys, tetap endingnya di penjara. No. Ya, ini bukan isu, tapi ini sesuatu yang jelas karena sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dan mereka sudah press conference ya dengan Menteri Hukum. Kemudian Bang RH keren cadas, Padang nyimak, alhamdulillah ya. Presiden Prabowo membuktikan kalau beliau adalah salah satu tokoh bangsa, berbeda dengan si mantan presiden yang belum sadar diri. Oke. Alhamdulillah ya Allah, Pekalongan hadir. Terima kasih Presiden Prabowo. Kemudian Jokowi dan tremul-tremul cenat-cenut. Oke lagi, doa kita terkabul, bebas dari tuntutan. Hati-hati Prabowo bisa dimakzulkan, naiklah Fufu Fafa. Dimakzulkan oleh siapa? Nggak mungkin ya kalau seandainya konstelasi politiknya seperti hari ini. Well done Mr. President. Bang Refli bahas masalah Sylvester dong, case-nya apa ya? Saya tidak hanya membahasnya tapi sudah membacakan putusan pengadilan atasnya, dan silahkan cari Sylvester di Refli Harun Channel ya, sudah saya bahas itu. Kemudian Pak Prabowo benahi hukum dan kepolisian yang condong memihak agar rakyatmu percaya dan dunia internasional percaya. Jadi this is the time ya, this is the starting point, a good starting point for Mr. President. Dan karena itu mudah-mudahan harapan ini terus bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo. Karena tidak sulit sesungguhnya. Dukungan ada, tinggal keberanian untuk lepas dari oligarki dan geng Solo. Alhamdulillah, thanks Bapak Presiden Prabowo. Semoga Presiden sehat selalu, penuh berkah dan dipanjangkan usia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Tuhan. Kasus ijazah palsu gimana Bang? Nanti kita satu-satu ya. Kemudian dari Teguh Wakidi ketar-ketir. Ada lagi nih. Oke, semoga kasus Fufu Fafa dan lain sebagainya. Apakah selama Tom Lembong selama di penjara kemarin diganti rugi Bang RA? Ya enggak termasuk ya. Kalau dia mau minta ganti rugi boleh aja, tetapi kan rasanya tidak pantas lah, karena dia diberikan abolisi, masa dia menggugat negara lagi untuk minta ganti rugi. Dengan abolisi saja sudah lumayan lah, walaupun dia kemudian sudah merasakan dinginnya penjara sejak Oktober ya, sampai kemudian hari ini. Jadi sudah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 9 bulan dia mendekam di penjara. Tetapi insya Allah besok atau hari-hari ke depan beliau bisa bebas. Kalau bisa besok keren cadas, karena tidak menunggu, without any delay ya kan, karena tidak boleh mendelay ketidakadilan ya, mendelay keadilan ya, bukan mendelay ketidakadilan. Fufu Fafa berhasil menggerakkan semuanya, lumayan kan, berlapis bulan Fufu Fafa dilupakan. Oke. Kalau mau bikin Prabowo keputusan sesuai dengan maumu ya kamu puji-puji. Iyalah, bukan sesuai mau saya. Kita memuji ya keputusan yang benar. Makanya dalam konteks ini saya masih research. Untuk Tom Lembong, saya menganggap bahwa clear Tom Lembong. Untuk Hasto sebenarnya ya kasus ecek-ecek sebenarnya, tapi tetap aja terbukti kan. Karena ingat, dia dulu bagian dari penguasa yang powerful, suka melaporkan orang juga. Tetapi kan sekarang berada di sikap oposisional terutama terhadap Jokowi. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan tetaplah semangat ya untuk Indonesia ini. Kalau presidennya keren seperti ini, oke. Tapi kalau tidak keren ya kita tetap kritik. Jadi bukan berarti kemudian kalau malam ini kita memuji Prabowo untuk kasus Tom Lembong, besok-besok kita pasti terus memuji. No. Tergantung apa yang dilakukan Prabowo. Baik kita puji, kalau kurang baik ya kita beri masukan, kalau tidak baik ya kita kritik. Begitu sobat sekalian, menjadi warga negara yang baik versi Refli Harun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas dia.